Apa menariknya alinea itu? Yang menarik ada pada slide ketiga juga, Pak. Ya. Yang beberapa macam-macam demokrasi. Enggak, ya alinea 2 saja. Kan kamu bahas alinea 2. Yang menarik di alinea 2 itu apanya? Yang menarik itu pada demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Ya, apa hebatnya itu? Ya, mohon perhatian ya, kita dengarkan alasan pembicara pertama memilih alinea 2 halaman 115. Beliau harus bisa menjelaskan kenapa dia pilih itu dan apa yang menarik dari alinea itu ya. Jangan pindah ke alinea yang lain. Mohon perhatian. Apa yang menarik dari alinea 2 halaman 115? Kenapa Anda memilih itu? Jelaskan kepada kita semua sehingga kemudian kita oh ya setuju, atau kalau kita nggak setuju kita akan bilang kita nggak setuju dan apa alasannya. Bisa? Apa yang menarik, Mas? Anda kan pilih alinea 2 halaman 115. Anda bilang menarik. Apanya yang menarik? Ayo, adu argumentasi, kan sudah sarjana ya. Perguruan tinggi itu kan pendidikan kesarjanaan. Jadi kenapa Anda pilih itu? Apa yang menarik dari alinea 2 itu? Waktu Anda pilih itu apa alasannya? Jadi bertanggung jawab dengan pilihan ya. Ngomong aja, nanti kan kalau salah diperbaiki, kalau benar oke, benar. Apa yang menarik dari alinea 2 halaman 115? Bisa? Masa Anda nggak bisa? Kan Anda yang pilih itu. Kan Anda yang pilih. Atau Anda nyontek dari orang lain? Ya, kalau nggak nyontek, orang bisa memberi alasan. Kecuali Anda nyontek jadi nggak tahu alasannya apa. Tapi kalau Anda yang pilih, harus ada alasan. Apa alasannya? Untuk mendapatkan alasan, gunakan isi dari alinea 2 itu. Bisa? Isi dari alinea 2 itu bicara tentang apa? Pakai mikrofon. Pengertian demokrasi. Oke, alinea 2 berisi tentang pengertian demokrasi. Selain pengertian demokrasi apa lagi? Kita sedang belajar cara menyusun argumentasi ya. Selain pengertian demokrasi, apalagi di alinea 2 halaman 115? Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui itu masih pengertian. Selain pengertian, apalagi? Alinea 2 halaman 115 itu bicara tentang demokrasi. Dia bicara tentang pengertian demokrasi. Oke, selain pengertian, apalagi? Selain pengertian, ya silakan. Ada kebudayaan bangsa dunia yang berlainan. Berarti bicara tentang fakta demokrasi ya. Jadi alinea 2 halaman 115 itu bicara tentang demokrasi. Selain pengertian demokrasi, dia juga bicara tentang fakta demokrasi. Adanya budaya yang berlainan. Apalagi selain pengertian, fakta, dan apalagi? Dampak dari perbedaan ya.
Jadi alinea 2 halaman 115 itu bicara tentang demokrasi. Pertama dia bicara tentang pengertian demokrasi. Yang kedua ada bicara tentang fakta demokrasi, bahwa ada aneka ragam budaya, ada aneka ragam cara hidup masyarakat di berbagai negara yang tentu itu nanti punya ciri tersendiri dan akhirnya punya dampak terhadap demokrasi. Apa dampaknya? Keanekaragaman demokrasi. Ada pengertian, ada fakta, ada dampak. Dampaknya adalah keanekaragaman demokrasi. Mari kita lihat. Demokrasi di Amerika Serikat berbeda dengan demokrasi di Republik Rakyat Cina. Dua-duanya menyebut demokrasi. Berbeda lagi dengan demokrasi di Indonesia. Berbeda lagi dengan demokrasi di Korea Utara misalnya. Berbeda lagi dengan demokrasi di Inggris. Ya. Di Inggris demokrasinya parlementer. Aspirasi rakyat disalurkan lewat parlemen. Tetapi jangan lupa Inggris itu monarki, ada kerajaan di situ. Tetapi raja bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi hanya sebagai kepala negara. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri. Oleh sebab itu Perdana Menteri dipilih oleh masyarakat melalui parlemen, ya, lewat pemilihan umum, kemudian dapat Perdana Menterinya. Perdana Menteri Inggris yang sekarang itu keturunan India. Ya, kalau Anda yang update pengetahuan, Perdana Menteri Inggris yang sekarang keturunan India. Bukan asli Inggris, ya, tetapi kemudian karena dia punya kecintaan tanah air yang sangat hebat, kemudian dia dipercaya sebagai Perdana Menteri. Itu demokrasi ala Inggris. Inggris demokrasi. Konstitusi Inggris berbeda dengan konstitusi kita dari segi format, bukan dari segi isi. Dari segi format, kalau konstitusi Indonesia itu ada satu naskah, satu buku, ada satu dokumen, namanya Undang-Undang Dasar 1945. Di Amerika Serikat mirip dengan kita. Konstitusinya itu satu dokumen. Jadi kita dengan Amerika Serikat sama. Konstitusinya satu dokumen. Bagaimana dengan Inggris? Inggris konstitusinya tersebar di berbagai dokumen. Dokumennya nggak cuma satu. Jadi kalau Anda bilang Undang-Undang Dasar Inggris itu tersebar di berbagai dokumen. Itu demokrasi juga, ya. Jadi itu demokrasi ala Inggris. Demokrasi ala Amerika Serikat liberal. Kita sudah pahamnya bagaimana mereka lincah sekali, ya, dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, kemudian mengolahnya di parlemen, sehingga kemudian ketemu presiden. Di Amerika Serikat nggak ada Perdana Menteri, adanya presiden, ya, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sama dengan di kita. Amerika Serikat demokrasi liberal, Inggris demokrasi liberal monarki, Amerika Serikat liberal republik, ya. Kemudian di kita demokrasi juga, demokrasi Pancasila, republik. Nah, bagaimana dengan Korea Utara dan Cina? Mereka menyebut diri juga sebagai negara demokratik. Republik Demokratik Korea Utara itu, Republik Demokratik Korea itu menyebut diri sebagai demokrasi. Tapi bagaimana mereka memahami demokrasi? Bagi negara-negara seperti Korea Utara, Vietnam, Cina, demokrasi itu dipahami sebagai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sama seperti di negara lain. Tetapi pengertian rakyatnya adalah proletar. Rakyat proletar, rakyat yang kelas bawah, yang kemudian menyampaikan aspirasinya lewat Partai Komunis, dan Partai Komunis itu kemudian memperjuangkan aspirasi rakyat. Sehingga kemudian pemimpinnya dipilih di kalangan Partai Komunis. Pemilu di Republik Rakyat Cina adalah pemilu untuk memilih pemimpin di kalangan Partai Komunis Cina. Nanti di Partai Komunis ada fraksi-fraksi, ya, fraksi A, fraksi B, dan sebagainya, kemudian mereka memilih tokoh. Nah, itulah demokrasi, itulah keanekaragaman demokrasi. Yang komunis menganggap diri demokrasi. Yang liberal seperti Amerika Serikat menganggap diri demokrasi. Kita juga bilang demokrasi. Demokrasi kita berbeda dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengandalkan voting, kita mengandalkan musyawarah. Kalau masih bisa dimusyawarahkan, musyawarah nggak usah voting. Tapi kalau sudah terpaksa, baru kemudian voting. Ya. Jadi, alinea 2 halaman 115 itu bicara tentang demokrasi, bicara tentang pengertian demokrasi, fakta demokrasi, dan dampak demokrasi dalam bentuk format demokrasi. Ya. Itu yang dipilihkan oleh penyaji pertama. Itu yang alinea 1. Berikutnya, alinea berapa lagi? Alinea berapa lagi? Dan halaman berapa? Halaman 151. Halaman 151, ya. Halaman 131, Pak. Halaman 131. Jangan salah ya, 131. Nanti kita sudah lari terlalu jauh. 131. Satu menjelaskan tentang Alinea keberapa?
alinea ke 3 Pak. Surat 3 Pak. Pengakuan terhadap HAM. alinea ketiga. Oke. Halaman 131 alinea ketiga. Baca isinya, Mas. Yang PD percaya diri Menjelaskan kan? Sudah tentang pakai seragam. persepsi Ya. hak asasi manusia. Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki 2 landasan, yaitu 1. Landasan yang langsung dan pertama, yakni kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama sederajat dan martabatnya. Semua manusia adalah sederajat tanpa membedakan ras, agama, bahasa, dan sebagainya. 2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam. Tuhan menciptakan manusia. Manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Karena itu diharapkan Tuhan manusia adalah sama kecuali pada amal nantinya. Oke, apa yang menarik dari alinea 3 ya? Alinea 3 halaman 131. Apa yang menarik? Jangan sampai kita memilih tapi nggak tahu kita alasannya. Kenapa Anda menikahi wanita itu? Saya menikahi wanita ini dengan alasan kemudian dia mikir 3 hari 3 malam nggak ketemu, besok paginya wanita itu diambil pria lain. Karena Anda nggak menemukan alasannya selama 3 hari 3 malam. Ya. Jadi jangan sampai kejadian begitu ya. Segera buat alasan mengapa Anda pilih alinea 3 halaman 131. Kecuali Anda mencontek ya, kalau mencontek nggak bisa alasan. Tapi kalau Anda yang mikir kan pasti ada alasannya itu. Cara membuat alasan gimana? Perhatikan substansinya. Kemudian jadikan itu sebagai alasan. Kalau Anda mencintai, bagi yang pria, kalau Anda mencintai wanita, perhatikan substansinya, kemudian jadikan itu sebagai alasan. Oh, orangnya baik, oh, orangnya pintar, oh, orangnya sopan. Itu kan substansi. Ya. Sama seperti ini, seperti di buku ini. Anda pilih alinea 3, halaman 131, lihat substansinya, kemudian jadikan sebagai alasan. Bisa? Masa nggak bisa? Kan sudah berapa kali ketemu saya, sudah pendidikan Pancasila 7 kali pertemuan, ini sudah yang kelima. Sudah 12 kali ketemu saya kan, 12 kali pertemuan. Masa nggak bisa? Apa yang menarik dari halaman 131 alinea 3? Ayo. Cepat, biar kita cepat segera pulang kan. Bosan kelamaan di sini kan. Ya. Apa yang menarik dari alinea itu? Yang tegas, kan pakai mikrofon. Saya bantu ya. Yang menarik dari alinea 3 halaman 131 bicara tentang landasan hak asasi manusia. Landasan itu artinya apa? Rasionalitas, alasan berpikir. Kenapa kita gunakan HAM? Ada 2 alasannya, ada 2 landasannya. Pertama, karena bicara tentang kodrat manusia, bahwa manusia itu sama sederajat, beda-beda fisik nggak masalah ya. Anda lihat di Piala Dunia itu, ada yang Maroko, ada yang Perancis, ada lagi mana Argentina, satu lagi Kroasia. Itu beda itu. Ya. Oh sorry, Brazil. Ya, Brazil ya. Saya ulang. Maroko, Prancis, Brazil. Brazil atau Argentina? Argentina kan berarti udah kalah. Kemudian Kroasia. Itu kan beda. Argentina, Amerika Latin. Anda ngerti gaya budaya Amerika Latin? Itu relatif dinamis karena memang lingkungannya kan dinamis. Anda lihat pegunungan-pegunungan di Amerika Latin. Perhatikan Kroasia, daerahnya sejuk, dingin, orangnya cenderung sangat putih warna kulitnya ya. Kemudian bandingkan dengan Maroko, Afrika panas. Bandingkan lagi dengan Perancis, romantis dan lain sebagainya. Itu kan beda itu. Tetapi apa? Mereka sama-sama dikenakan ketentuan FIFA tata cara bermain bola.
Nggak boleh mereka gunakan tata cara bermain catur, ya. Nggak boleh tata cara main kungfu, kemudian pukul-pukulan di lapangan seperti Indonesia kan. Indonesia kan kalau main bola pukul-pukulan ya. Nah, tidak boleh begitu. Ikuti aturan FIFA, nanti yang menang dihormati, yang kalah tetap dihormati. Ya, itulah manusia, sederajat, sejajar apapun warna kulit, suku, bangsa, agama, bahasa dan lain-lain. Itu alasan pertama. Alasan kedua lebih spiritual, bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Anda boleh menyebut nama Tuhan dengan sebutan berbeda-beda sesuai dengan agama Anda masing-masing, silakan, it's okay. Tapi sebetulnya yang Anda maksud adalah Tuhan yang sama. Saya menyebutnya Allah, nanti teman-teman agama Hindu menyebutnya, silakan, saya nggak paham. Kemudian yang Katolik, Protestan, apalagi Buddha, Konghucu, apalagi banyak itu ya, ada Tao, segala macam lah, banyak sebutannya. Silakan Anda sebut dengan nama yang Anda sukai, sesuai dengan agama Anda masing-masing. Tetapi sebetulnya yang Anda sebut itu adalah sosok yang sama, tokoh yang sama. Saya lebih senang menggunakan kata beliau. Beliau yang sama, yang Anda sebut, yang kita sebut sama. Nah, kalau Tuhannya sama, bagaimana mungkin kemudian Tuhan mengadu domba kita? Nggak mungkin. Berarti kita sendiri yang mengadu domba diri kita ya. Jadi itu alasannya kenapa kemudian kita gunakan hak asasi manusia. Karena manusia itu pada dasarnya sederajat dan kita memiliki Tuhan yang sama meskipun dengan sebutan yang berbeda sesuai dengan agama kita masing-masing, dengan tata cara ibadah yang berbeda sesuai dengan agama kita masing-masing, tapi Tuhan yang kita maksud adalah Tuhan yang sama itu. Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan sila pertama ya di Pancasila. Begitu? Terakhir, alinea keberapa lagi? Dan kamu harus punya alasan ya. Masa nggak punya alasan? Alinea keberapa? Halaman berapa? Halaman 151. Halaman 151. 181. 181. Dan menjelaskan tentang Belum ketemu halamannya. Oke. 181 alinea keberapa? alinea pertama, Pak. Alinea keberapa? Pertama? Ya, Pak. Oke, silakan baca dulu, Mas. Supaya kamu paham, nanti untuk alasan. Ya, baca. 181 alinea pertama, ya. Reformasi membuka jalan bagi setiap orang untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan. Pendekatan pembangunan yang sentralistik selama Orde Baru berkuasa 32 tahun telah banyak menimbulkan kesenjangan yang menimbulkan rasa ketidakadilan. Kesenjangan tersebut antara lain pendapatan antar daerah yang besar, kesenjangan investasi antar daerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah antar daerah, pendapatan daerah yang dikuasai pemerintah pusat, kesenjangan regional, dan kebijakan investasi yang terpusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka otonomi daerah merupakan salah satu alternatif untuk memberdayakan setiap daerah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesenjangan rakyat. Oke, apa yang menarik dari alinea ini? Yang menarik dari reformasinya, Pak. Oke, apanya? Reformasi otonomi daerah. Coba jelaskan apa yang menarik dari alinea ini. Berikan rasionalitas. Alasan saya memilih slide ini karena reformasi otonomi daerah dapat membuka jalan bagi setiap orang untuk menyuarakan keadilan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pelayanan. Oke ya, kita hormati pendapat beliau ya. Beliau menjelaskan itulah yang membuat beliau memilih alinea 1 halaman 181. Tapi saya ingin mengajak Anda melihat lebih dalam di alinea itu. Alinea itu bicara dua hal. Pertama bicara reformasi, yang kedua bicara tentang otonomi daerah. Otonomi daerah tidak akan terlaksana kalau tidak ada reformasi. Jadi reformasi 1998 itu merubah gaya hidup bangsa Indonesia dari segi politik terutama ya. Yaitu ketika kemudian Soeharto turun dan digantikan oleh pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis. Kelemahan Soeharto kan sentralistik ya. Walaupun kita pernah berkata bahwa mereka indah pada waktunya. Oke, Soeharto indah pada waktunya, tapi kemudian di tahun 1998 dia tidak lagi indah dan kita ingin pilih yang baru. Maka kemudian reformasi dan kemudian muncul pemerintahan yang lebih demokratis. Dan salah satu ciri pemerintahan demokratis adalah pemerataan pembangunan. Harus ada pemerataan pembangunan di segenap wilayah Indonesia, Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Ya.
maka harus ada pemerataan. Nah itu kemudian solusinya adalah lewat otonomi daerah. Bagaimana orang-orang Aceh bisa cepat sejahtera kalau kemudian semua hasil bumi Aceh, terutama yang bersifat mineral tambang itu, diangkut ke Jakarta, uangnya diambil di Jakarta. Yang makmur kan cuma Jakarta. Maka kemudian kalau gitu diubah otonomi daerah Aceh. Sebagian besar hasil pendapatan orang Aceh digunakan oleh orang Aceh untuk membangun wilayahnya. Begitu juga dengan Papua. Begitu juga dengan daerah istimewa Yogyakarta. Begitu juga dengan daerah-daerah yang lain. Hingga kemudian nanti Anda lihat di saat ini, sekarang misalnya, pembangunan di wilayah-wilayah itu menjadi lebih merata. Setiap kabupaten, setiap kota, setiap provinsi berusaha membangun wilayahnya masing-masing sesuai dengan kapasitas mereka, sesuai dengan kondisi pemerintahannya, berdasarkan uang yang mereka miliki, dan kalau itu kurang dibantu oleh pemerintah pusat. NTT bergerak ke Papua, kemudian Aceh, Kalimantan, dan lain sebagainya. Ya. Jadi itu adalah hasil dari otonomi daerah. Tetapi otonomi daerah tidak akan pernah terlaksana kalau tidak ada reformasi. Jadi itulah relasi, hubungan antara reformasi, otonomi daerah, dan kesejahteraan masyarakat dalam artian pemerataan kesejahteraan. Begitu ya, itu tentang alinea 1 halaman 181. Oke, cukup aplaus buat beliau. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Nur Ikhwal ya. Tadi saya salah baca. Yang berikut. Kalau yang sudah bilang sudah ya. Cindy sudah. Mana Cindy? Oh, Cindy Senia ya. Sudah. Kemudian Shirley Vanessa. Belum, mana Shirley? Mana orang? Oh, ada. Ya, kita dengarkan Shirley ya. Halaman berapa Mbak Shirley? Halamannya dulu. Halaman berapa, alinea berapa? Alinea 2 pada halaman 116. 116? 115. Oh, yang tadi. Sama. Ya, 115, alinea berapa? Alinea kedua, Pak. Alinea kedua, demokrasi adalah itu. Sama dengan Iqbal tadi ya? Iya. Ya, terus apa bedanya dengan Iqbal? Enggak. Apa yang membedakan kamu dengan Iqbal? Iqbal tadi juga pilihnya alinea 2, demokrasi adalah. Iya, maksudnya jelaskan bedanya. Harus ada bedanya tuh. Nah, jelaskan bedanya. Apa yang membedakan kamu dengan yang tadi ya? Tadi kan kita sudah bahas alinea 2 ya. Halaman 115. Apa yang membedakan, Mbak? Pada alinea kedua dijelaskan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Perbedaannya dengan Iqbal yaitu, jadi ketika tadi bicara tentang alinea 2 yang dibawakan oleh Iqbal tadi kan kita sudah bicara tentang demokrasi, pengertian demokrasi, fakta demokrasi, dan dampaknya, dampak dalam bentuk demokrasi. Nah sekarang apa yang akan Mbak tampilkan yang baru yang kira-kira perlu kita diskusikan? prinsip-prinsip demokrasi yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Di kalimat yang mana itu? Di kalimat mana ada prinsip demokrasi? Jangan pindah alinea ya, alinea tetap itu. Yang demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Ya, coba apa tambahan pengetahuannya? Apa
tambahan pengetahuan. Tadi kan kita sudah bicara pengertian demokrasi, fakta demokrasi, dan dampaknya. Terus Anda sekarang harus menambahkan apa yang bisa ditambahkan supaya beda dengan yang disampaikan Ikhwal. Demokrasi kan mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Itu salah satu dari dampak yang diakibatkan dari demokrasi. Berarti bicara tentang cakupan demokrasi ya. Demokrasi bisa bicara tentang apa? Sosial, apalagi? Sosial, ekonomi, dan budaya. Sosial, ekonomi, dan budaya. Kalau gitu kasih contoh. Mana demokrasi sosial, mana demokrasi ekonomi, mana demokrasi budaya. Kasih contohnya supaya kita tahu bedanya dengan yang sudah dibahas oleh Ikhwal tadi. Yang mana demokrasi ekonomi, yang mana demokrasi sosial, yang mana demokrasi budaya. Kalau ada yang pengen ngasih bantuan, interupsi ya. Yang lain, interupsi itu nanti ngomong. Ayo jangan lama-lama. Demokrasi sosial adalah ideologi politik sosial dan ekonomi yang mendukung intervensi ekonomi dan sosial untuk mendorong keadilan sosial dalam kerangka entitas politik demokrasi liberal dan ekonomi campuran kapitalis. Oke, itu cara menjelaskan normatif. Jadi cara Anda menjelaskan dengan menggunakan teks orang lain. Itu kan teksnya dari orang lain. Sedangkan sekarang kita sedang diskusi. Kalau diskusi jangan dibiasakan menggunakan teks orang lain, tapi gunakan logika kita. Kita sedang ingin membedakan mana demokrasi ekonomi, mana demokrasi sosial, mana demokrasi budaya. Maka pertama yang harus dilihat cirinya. Demokrasi salah satu cirinya adalah memberi kesempatan pada siapapun untuk tampil. Kan ada konsep one man one vote ya, satu orang satu suara. Itu artinya setiap orang punya kesempatan untuk tampil. Mari lihat di ekonomi. Demokrasi harus memberi kesempatan pada setiap orang untuk tampil di bidang ekonomi. Oleh sebab itu, maka kapitalisme yang mengandalkan kekuatan pemodal besar harus kemudian pelan-pelan dikurangi dengan memberi kesempatan pada pengusaha lemah, pengusaha kecil untuk kemudian tampil di ranah ekonomi. Maka kemudian muncul bantuan kepada UMKM dan lain sebagainya. Ada kesempatan pameran dan lain sebagainya. Itu demokrasi ekonomi. Demokrasi sosial juga begitu. Selama ini dalam konteks kapitalisme, dalam konteks feodalisme, yang tampil secara sosial adalah orang-orang yang bermodal kuat dan bertahta kuat. Bermodal kuat, bertahta kuat, keturunan bangsawan atau keturunan orang kaya. Maka kemudian lewat demokrasi sosial diberi kesempatan pada siapapun untuk tampil. Anda boleh saja bukan orang kaya, Anda boleh saja bukan orang keturunan bangsawan, tapi karena Anda punya keinginan berprestasi, Anda punya kontribusi besar, Anda bisa tampil. Maka kemudian itu yang kemudian digunakan dalam asas memilih kepala daerah. Kepala daerah tidak harus orang bangsawan, tidak harus orang kaya. Yang penting dia punya kontribusi kuat buat wilayahnya. Itu demokrasi sosial. Demokrasi budaya juga begitu. Diberi kesempatan setiap wilayah untuk mengembangkan budayanya masing-masing. Jangan kemudian misalnya di zaman Soeharto itu kan seolah-olah dikembangkan budaya Jawa itu menjadi budaya nasional, seolah-olah seluruh wilayah dijawakan. Enggak begitu. Nah sekarang kita lihat bagaimana kemudian NTT punya budaya sendiri dan itu diperlihatkan di forum. Papua punya budaya sendiri diperlihatkan di forum. Semua wilayah tampil dengan budayanya masing-masing dan itu kemudian dikembangkan. Itu contoh demokrasi budaya. Jadi kita sudah lihat ada demokrasi ekonomi, UMKM berkembang, ada demokrasi sosial, tidak harus bangsawan, tidak harus orang kaya, Anda bisa tampil di sebuah wilayah sepanjang Anda berprestasi. Dan kemudian ada demokrasi budaya, setiap wilayah punya kesempatan menampilkan budayanya masing-masing. Ya, itu yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi, demokrasi sosial, dan demokrasi budaya. Begitu Mbak, jangan gunakan teks orang lain karena nanti nggak nyambung dengan penjelasannya. Oke, alinea berapa lagi? Halaman berapa? Alinea 2 pada halaman 131 tentang konsumsi hak asasi manusia. 151, sama lagi dengan Ikhwal ya? 131 Pak. 131. Oke, 131. Alinea keberapa? Alinea kedua. Alinea kedua tentang apa itu? Pada alinea kedua pada halaman 331 ini dijelaskan bahwa kesederhanaan berarti pengakuan bahwa semua manusia memiliki derajat dan martabat yang sama.
setiap manusia memiliki hak dasar yang disebut hak asasi manusia. Dengan pengakuan akan dasar tersebut, setiap manusia memiliki hak dasar yang real. Berarti itu hanya memperkuat ya, nanti di alinea ketiga baru dijelaskan alasannya itu. Ya, apa yang menarik dari alinea 2, Mbak? Tadi kan ihwal alinea 3 ya, Mbak alinea 2. Itu apa yang menarik? Mengapa semua manusia memiliki kesamaan derajat di depan hukum? Sudah kita bahas, tadi sudah kita bahas ya alasannya ya. Ketika saya menerangkan tentang ketika Iqbal jadi pembicara, kita sudah jelaskan mengapa kita gunakan HAM. Karena kodratnya sederajat, karena Tuhannya sama, mempertuhankan Tuhan yang sama meskipun sebutannya berbeda. Nah, maka kemudian dari situ kemudian muncul kesadaran kesetaraan dalam hukum, gitu ya. Karena kan hukum itu juga berbasis kemanusiaan. Oke, alinea berapa lagi, Mbak? Terakhir. Halaman berapa? Halaman 247, Pak. 247. Bagian B yang latar Ya, belakang. 247 ya. Oke, 247. Pengaruh aspek kehidupan. Oke. Alinea berapa? Pada bagian B yang latar belakang. Oke, silakan Mbak. Baca dulu teksnya. Pada nomor 1, bagian B halaman 247 dijelaskan bahwa adanya gejolak dan ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara dari sejak proklamasi kemerdekaan hingga sekarang. Hal yang menarik dari alinea tersebut yaitu bagaimana bentuk usaha pertahanan dan keamanan negara yang diterapkan di Indonesia saat ini. Itu menarik atau pertanyaan? Kalau hal yang menarik berarti Anda menjelaskan bla 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 bla. Kalau yang tadi itu pertanyaan. Yang menarik aja, nggak usah pertanyaan dulu. Apa yang menarik dari alinea ini? Yang menarik yaitu adanya gejolak dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ya, bisa nggak Anda cerita? Apa itu? Ceritakan lebih jelas. Ini kan cuma sedikit kalimatnya tuh. Apa itu gejolak ancaman dari dalam dan luar negeri? Kasih contoh. Ancaman agresi militer dan non agresi militer. Iya, kasih contoh. Ancaman dari dalam negeri dan luar negeri. Ancaman dari dalam negeri bla bla bla. Ancaman dari luar negeri bla bla bla. Itu begitu cara memberi penjelasan. Ancaman dari dalam negeri itu contohnya seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, korupsi. Terus kalau ancaman dari luar negeri itu contohnya sabotase. Kalau yang dari dalam negeri tadi kita sudah lihat semua ya, karena yang disampaikan memang kita alami. Kalau yang luar negeri apa? Ancaman dari luar negeri apa? Anda menyebut sabotase, mana yang sabotase? Contohnya apa sabotase? Yang sudah terjadi ya, supaya kemudian kita tahu, oh iya itu sabotase. Ada? Agresi militer, Pak. Agresi militer mana contohnya? Atau pelanggaran wilayah batas-batas. Ya monggo silakan, kasih contoh, yang penting contohnya. Ini kan bicara ancaman tuh. Apa contohnya? Aksi teror yang dari luar negeri yang dapat membahayakan Indonesia. Contohnya apa? Adanya terjadinya bom. Ya mana contohnya? Anda bilang luar negeri, teror di Indonesia mana? Teror di Indonesia itu orang Indonesia sendiri kok. Bom itu orang Indonesia, ngebom orang Indonesia. Bukan orang luar negeri itu. Jadi sejak Anda menjadi sarjana, sejak Anda kuliah di STPN, Anda harus terbiasa mempertanggungjawabkan setiap kalimat ya. Anda ngomong begini, pertanggungjawabannya ini. Anda ngomong begini, konsekuensinya ini, harus terbiasa itu. Jadi seorang sarjana itu setiap kata yang keluar dari ucapannya itu harus dipertanggungjawabkan. Seorang sarjana tidak boleh bicara yang dia tidak tahu.
Jadi kalau dia ngomong, misalnya dia bilang ini ancaman luar negeri, ini Anda harus tahu yang mana yang ancaman luar negeri, mana yang dalam negeri. Nggak boleh cuma judulnya. Ancaman agresi militer itu contohnya pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, itu bisa berupa kapal atau pesawat non komersial, Pak. Itu kan definisi. Contohnya, kalau contoh itu peristiwanya. Kalau yang Anda sampaikan itu namanya definisi. Definisi pelanggaran wilayah adalah bla bla bla. Tapi contoh peristiwanya apa gitu. Jadi kalau contoh itu peristiwanya, kalau definisi itu arti pengertian pelanggaran wilayah. Misalnya Anda bilang pelanggaran wilayah dengan kapal, mana contohnya? Apa peristiwanya? Ya. Anda sebut misalnya bagaimana pengawal pantai RRC itu loh, kapal pengawal pantainya, Coast Guard-nya Republik Rakyat Cina itu masuk ke wilayah Natuna, sehingga kemudian dari situ mendorong TNI Angkatan Laut untuk hadir di Natuna dengan jumlah yang lebih besar. Itu contohnya, ya, itu contoh bagaimana ancaman dari luar negeri. Oke, saya pikir cukup ya. Terima kasih, aplaus buat beliau. Shirley Vanessa Tenar ya. Benar Tenar tuh? Ya. Hati-hati nulisnya supaya lebih mudah buat saya untuk baca ya. Oke, sekarang yang terakhir. Siapa yang suka rela? Biar cepat. Terakhir. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kita tunjuk ya. Aditya mana? Sudah pernah. Oke. Siapa lagi? Rahmat Agung? Mana? Oh belum. Oke. Ya, ini terakhir ya. Silakan Mas. Panggilanmu Agung. Ya. Oh, ya. Oke. Halamannya dulu Mas. Halaman 119. 119. Ya. Oke. Ciri demokrasi, Pak. Nanti belum ketemu. Huh? Ciri-ciri demokrasi itu ya? Ya, alinea berapa Mas? Yang pertama, ciri konstitusional, Pak. Oke, silakan. Ya, mohon perhatian ya. Ciri-ciri konstitusional yaitu merupakan ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang yang berlaku di negara tersebut. Oke, jelaskan Mas. Apa yang menarik? Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Dalam berjalannya, ketika dilakukan yang melaksanakan demokrasi, terjadi sebuah penyimpangan. Jadi jika tidak ada suatu demokrasi, maka negara ini pastinya akan adanya pertikaian, perselisihan antara rakyat dan pemerintahan yang digunakan untuk menjamin hak-hak dasar, pembaharuan pencegahan sosial dan lain-lain. Karena hal ini saya ingin mengatakan tentang ciri demokrasi, Pak. Oke, ada yang salah ya dari yang disampaikan oleh beliau, yang disampaikan oleh Rahmat atau Agung. Kesalahannya adalah dia tidak menyinggung konstitusi. Padahal dia sedang bicara tentang ciri konstitusional. Jadi demokrasi itu punya sekian banyak ciri. Salah satu cirinya adalah ciri konstitusional ya. Halaman 116 alinea pertama. Ciri konstitusional. Harusnya tadi Agung atau Rahmat cerita tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi itu dimuat di dalam konstitusi kita. Demokrasi Indonesia dimuat di dalam konstitusi, di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang harus dia jelaskan ya. Begitu. Oke. Alinea berapa lagi, Gun? Halaman 133. 133. Ya, 133. Alinea berapa? Paragraf kedua, Pak. Ya, alinea 2. Ya. Baca dulu.
Pada 18, perkembangan sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia cukup pesat seperti yang dialami oleh bangsa-bangsa Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Perjuangan rakyat di negara-negara tersebut sangat luar biasa dalam menghadapi kewenangan. Ya, jelaskan Mas. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat atau Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Oke, ya, saya pikir oke ya. Berikutnya alinea berapa lagi? Halaman 182. 182. Oke, alinea berapa? Paragraf 3. Otonomi daerah. Iya. Oke, baca dulu Mas. Otonomi daerah lengkap pengertian dasar hukum, pelaksanaan, tujuan, dan manfaat. Pengertian otonomi daerah menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam UU tersebut berbunyi, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonomi guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingannya. Oke, jelaskan Mas. Kewenangan daerah otonom menjadi sangat besar karena hampir semua urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah, termasuk pembangunan ekonomi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oke, ya, saya pikir cukup. Aplaus buat Agung, terima kasih. Ya. Jadi dia menyampaikan 3 alinea. Yang alinea pertama penjelasannya keliru karena tidak fokus ke konstitusi, tetapi yang 2 alinea berikutnya dia fokus ya ke materinya, sehingga saya pikir itu oke, itu cukup. Ada yang ingin bertanya sebelum kita bubar? Nggak ada. Oke, bilang nggak ada, kita akhiri pertemuan kita. Nasihat saya adalah kalau Anda memilih sesuatu, pertanggungjawabkan sesuatu itu ya, supaya Anda tahu alasannya memilih itu. Saya pikir demikian, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.